Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan sidang perdata perkara perbuatan melawan hukum yang akan diperankan oleh Hakim Ketua Limtila, Hakim Anggota 1 Wahyu, Hakim Anggota 2 Ikhya, Kuasa Hukum Vicky, Penggugat Leni, Panitera Leni, Tergugat Olivia, dan saksi merangkap sebagai panitera Ristua. Sidang pertama, agenda sidang yaitu perdamaian. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 22 April 2020. Akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, bagaimana Hakim Muhammad Ikhya, apakah sudah siap? Baik, sidang sudah bisa kita mulai. Silakan. Bagaimana Hakim Wahyu, apakah sudah siap? Siap, silakan dilanjutkan majelis yang terhormat. Baik, sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 22 April 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Benar, saudara kuasa hukum merupakan kuasa dari penggugat. Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan saudara menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara. Saudara tergugat turut hadir untuk memeriksa. Silakan dibuka kameranya, saudara kuasa hukum. Baik, Yang Mulia. Silakan ditunjukkan. Ini surat tanda advokat saya dan ini surat kuasa hukumnya. Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara kuasa hukum? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah ini dengan jalan mediasi bersama tergugat, mengingat adanya hubungan antara masing-masing pihak? Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalan musyawarah, tapi sampai sekarang masih belum dapat dicapai kesepakatan yang mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai saja? Ya Majelis, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian. Penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Kami juga setuju, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda pembacaan gugatan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Sidang Perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 11-PDT-G-2020-PN-PBR ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Skenario sidang 2. Agenda sidang yaitu pembacaan gugatan. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat
pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda pembacaan gugatan akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana Hakim Ike? Apakah sudah siap? Baik, mari kita lanjutkan persidangan ini yang mulia. Hakim Wahyu, apakah sudah siap? Siap, Mulia. Saya setelah siap. Silakan dilanjutkan, Yang Mulia. Baik, sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G /2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 22 April 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah selama 7 hari sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat, penasihat hukum penggugat. Sudah siap dengan gugatannya? Siap, Mulia. Silakan. Oh, sebelumnya apakah tergugat sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Oh, baik. Silakan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan gugatannya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya untuk membacakan seluruh gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru di Jalan Teratai nomor 85 Padang Terubuk, Kecamatan Senapulan, Kota Pekanbaru, Riau 28155. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Vicky Indra SAMH adalah advokat yang berkantor pada kantor advokat Vicky SAMH dan partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 150 Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2020 bermaterai cukup, demikian sah bertindak untuk atas nama serta kegunaan hukum kami bernama Leni Lestari, tempat tinggal lahir Pekanbaru 17 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Abu Muiz nomor 17 Pekanbaru. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Olivia Yolanda Putri, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pari Indah nomor 20 Pekanbaru. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Pepaya nomor 47 Jatirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 8121. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai turut tergugat. Adapun dasar dan atau alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas bidang tanah pekarangan seluas 260 meter persegi dengan parsel desa nomor 62 D3 6.000 hektar tercatat atas nama almarhum Ahmad bin Yasir yang terletak di Desa Sukamaju, RT 6 RW 3, Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru. 2. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh gugat dari almarhum Ahmad bin Yasir selaku orang tua penggugat pada saat penggugat masih kecil sebagai warisan dan hal tersebut telah tercantum dalam buku C desa sebagaimana uraian pada pusita nomor 1 di atas. 3. Bahwa pada awal tahun 2019 sekitar kurang lebih bulan Januari ketika penggugat akan mendirikan sebuah rumah, bangunan di atas tanah tersebut ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh tergugat, yang mana hal tersebut diakui tergugat adalah milik tergugat dengan sertifikat. Tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud dia peroleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Pak Mustamad
Sehingga pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 20 Mei, telah terbit sertifikat hak milik nomor 214 kurang lebih 575 meter persegi, tercatat atas nama Olivia Yolanda Putri, yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebelah utara pagar hidup, timur pagar hidup, selatan pagar hidup, barat saluran air. Berdasarkan gambar situasi nomor 678/4/1992 tanggal 28 April 1992. 5. Bahwa penggugat sudah berkali-kali meminta kepada tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertifikat yang dimilikinya di Kementerian Agraria Nasional. Akan tetapi tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya. 6. Bahwa pada akhir tahun 2019, dengan ini penggugat mendatangi kantor desa Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Di sana penggugat langsung menemui kepala desa untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah aku. Setelah itu kepala desa langsung memanggil para pihak, diantaranya penggugat dengan tergugat, untuk dilakukan mediasi. Akan tetapi pada saat jadwal mediasi tersebut pihak tergugat tidak menghadiri dan atau datang menemui panggilan dari kepala desa. Bahwa setelah 7 itu penggugat sama anaknya mendatangi tergugat di rumahnya. Di sana penggugat bertemu langsung. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak tergugat justru menawarkan uang sebesar Rp1.500.000 kepada penggugat sebagai uang ganti rugi atas tanah yang dimaksud. Akan tetapi pada saat itu penggugat tidak bersedia menerima uang pemberian dari tergugat yang dimaksud. 8. Bahwa dengan terus terjadinya pembuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas penguasaan atas tanah milik penggugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta tersebut bisa terjadi karena pembuatan sertifikat nomor 294 berdasarkan atas dasar yang kabur dan atau tidak jelas. 9. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Seseorang karena salah satunya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya pembuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam perkara ini, tergugat telah menguasai atas bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan penggugat, dikarenakan penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun. 10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh turut tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan sertifikat hak milik nomor 294 seluas 575 meter persegi, tercatat atas nama Olivia Yolanda Putri yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas utara pagar hidup, timur pagar hidup, selatan pagar hidup, barat saluran air. Berdasarkan gambar situasi nomor 678/4/1992 tanggal 28 April 1992. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum. Sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku. 11. Bahwa dasar pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat yang tertera dalam sertifikat yang dimaksud adalah konversi BKS 1 atau ASAN C 1580.PS.62A D3. Untuk mengenai hal tersebut adalah persil yang tercatat dalam C. Desa Mila tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkannya kepada tergugat. Lantas, kenapa tergugat bisa menerbitkan sertifikat atas nama tergugat? 12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah melanggar asas-asas pemerintahan hukum yang baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah. Selain itu, turut tergugat telah melanggar pasal 25 PP Nomor 1 Tahun
1961 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa angka 1, akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atau hak atas tanah yang belum bukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya. Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat 1, sub A, diserahkan surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota, tempat kedudukan kepala kantor pendaftaran tanah, surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, ataupun menangguhkan hak itu yang dikuatkan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula grup A, surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten pidana yang memperlihatkan surat bukti hak itu. Grup B, surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. Angka 2, pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan. Angka 3, setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kepala kantor pendaftaran tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. 13, bahwa tindakan turut tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah atas sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat, maka turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 14, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas nama apa yang telah dilakukan tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh penggugat, yaitu berupa kerugian material, kerugian moral, dan apabila diperhitungkan, kerugian yang diderita adalah sebagai berikut. Kerugian material merupakan kerugian yang diderita oleh penggugat atas tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh tergugat dari tahun 1992 sampai 2020 adalah sekitar 28 tahun. Apabila penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk satu tahunnya sebesar 2 juta rupiah, dapat diperhitungkan untuk kerugian tergugat sebesar 2 juta dikali 28 tahun adalah sebesar 56 juta rupiah. Kerugian moral berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan penggugat menderita syok dan sakit harus dirawat di jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan 50 juta rupiah. Jadi apabila jumlah kerugian yang ditanggung oleh penggugat adalah sebesar 100 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 15, bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir atau kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atau sebidang tanah perkarangan seluas 260 meter persegi dengan parcel desa nomor 62 D3 6.000 hektar tercatat atas nama Ahmad bin Yasir yang terletak di Desa Sukamaju, RT 6, RW 3, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. 16, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka tergugat harus dibebani uang paksa sebesar Rp100.000 untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan. 17, bahwa dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar tergugat di dalam hukumnya membayar biaya perkara yang timbul. 18, bahwa gugatan penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, dan untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat. Maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan hukum kembali, dan upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum gugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan seluas 260 meter persegi dengan parcel desa nomor 62 D3 6.000 hektar tercatat atas nama Mahfud bin Kasmui yang terletak di Desa Sukamaju, RT 6, RW 3, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru adalah milik penggugat. 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat terbukti
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan sertifikat hak milik nomor 294 seluas 575 meter persegi, tercatat atas nama Olivia Yolanda Putri, yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebelah utara pagar hidup, timur situasi nomor 6784 garing 4/1992 tanggal 28 April 1992. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan seluas 260 meter persegi dengan persil desa nomor 62D3 6.000 hektar tercatat atas nama Ahmad bin Yasir yang terletak di Desa Sukamaju, RT 6 RW 3, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material maupun moral kepada penggugat sebesar 1.100 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh tergugat sekaligus tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000 untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai dalam menjalankan putusan ini. 8. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat. 10. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Subsidiar. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Demikian gugatan perbuatan melawan hukum ini kami ajukan. Atas perhatian dan kesananya kami haturkan banyak terima kasih. Kami kuasa hukum penggugat Vicky Idra SHM. Baik, saudara tergugat, apa saudara mengerti akan surat gugatan saudara penggugat? Saya mengerti, Yang Mulia. Lalu, apakah saudara tergugat sudah siap akan jawaban gugatan dari penggugat? Kami sudah mempersiapkan jawaban dari gugatan penggugat Majelis Hakim. Baik, saudara tergugat silakan membacakan jawaban dari gugatan. Jawaban dari tergugat perihal eksepsi atas gugatan penggugat Pekanbaru 16 April 2020 nomor 105X/X/4/2020 kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 45-PDT.2020-PN-PBR di Pengadilan Pekanbaru. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Olivia Yolanda Putri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Parit Indah nomor 20, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam eksepsi, tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut. Gugatan penggugat tidak sesuai dengan hukum. Di dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melawan hukum karena 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat, kecuali dalil-dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa benar terjadi tanah tersebut adalah pemberian orang tua tergugat. 3. Bahwa benar tergugat telah menawarkan uang kepada penggugat sebesar 1.500.000. Penawaran itu dilakukan atas dasar keibaan yang dimiliki tergugat terhadap penggugat. 4. Bahwa penggugat secara jelas memaksa tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut yang sudah memiliki sertifikat hak milik nomor 294 seluas lebih kurang 575 meter persegi, tercatat atas nama Olivia Yolanda Putri yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebelah utara pagar hidup, timur pagar hidup, selatan pagar hidup, barat saluran air, berdasarkan gambar situasi nomor 678-4/1992 tanggal 28 April 1992. 5. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh tergugat
atas mediasi dengan kepala desa yang disampaikan penggugat. Hal ini tersebut dikarenakan tergugat sedang berada di Alexandria yang belum mengurus surat kuasa kepada kuasa hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah. 2. Menyatakan bahwa seharusnya penggugat mengakui bahwa tanah tersebut ialah milik tergugat. 3. Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana diuraikan di dalam poin 15 tidak dapat diterima di depan majelis hukum. 4. Menghukum penggugat membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami tergugat Olivia Yolanda Putri. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban gugatan saudara tergugat? Saudara kuasa hukum? Sudah mengerti yang Nantinya gugatan dan eksepsinya silakan diserahkan ke pengadilan. Lalu, apakah Baik, Yang Mulia. saudara kuasa hukum akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat? tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada tanggapan dari penggugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Siap, Yang Mulia. Untuk itu saya mohon sidang ditunda dan mempersiapkan alat bukti dan saksi. Baik. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Mei 2020 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar melakukan pembuktian. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi agar para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR pada hari Senin 29 April 2020 ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Skenario Sidang 3, Agenda Sidang Pembuktian. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 6 Mei 2020 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Wahyu, bagaimana? Apakah sudah siap? Baik, Yang Mulia, saya siap. Silakan dilanjutkan. Bagaimana Hakim Muhammad Ikhya? Apakah sudah siap? Baik, selanjutkan saja persidangannya Yang Mulia. Baik. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 6 Mei 2020 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dan saksi dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti dan saksinya? Siap, Yang Mulia. Hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Kuasa hukum penggugat harap menunjukkan ke layar alat bukti tertulisnya. Kepada saudara tergugat dipersilakan melihat alat-alat bukti yang ditunjukkan kuasa hukum. Silakan buka kameranya, kuasa hukum. Baik,
Baik, Yang Mulia. Saya juga telah mengirimkan salinannya kepada panitera dan tergugat. Baik, terima kasih. Baik, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara pada hari ini? Ya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudara Ristua Sidauruk. Baik, panitera tolong panggil saksi dari pihak penggugat. Ada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, apakah saudara bisa bahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara sehat jasmani dan Bisa, Yang Mulia. Sehat, Yang Mulia. apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saksi silakan menunjukkan identitasnya. Ini saya, Yang Mulia. Baik. Kepada hakim anggota Wahyu untuk mengambil sumpah dari saudara Ristua Sidauruk. Baik, terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Saudara Ristua Sidauruk, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Kepada saksi Terima kasih. Sidauruk, silakan duduk kembali. Silakan majelis Muhammad Ikya. Baik, saksi dengan nama siapa? Ristua Sidauruk, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Pekanbaru 29 April 1999. Dengan kebangsaan saudara? Indonesia, Yang Mulia. Tempat tinggal? Baru, Yang Mulia. Apa agama dan pekerjaan saudara? Agama Islam, pekerjaan saya pegawai negeri, Yang Mulia. Baik, saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Kepada Ketua saya persilakan. Baik, terima kasih Hakim Ikya. Bagaimana Hakim Wahyu, apakah ada tambahan? Silakan. Terima kasih atas waktunya majelis Yang Mulia. Baiklah, di sini saya ingin mempertanyakan beberapa hal kepada saksi. Saudara Ristua Sidauruk, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Lalu apakah saudara ada hubungan dengan kedua belah pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, Yang Mulia. Lalu oleh sebab itu, apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya menjadi ketua RT setempat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Dan saya sekarang sebagai wakil RW di setempat, Yang Mulia. Lalu selama sepak terjang saudara menjadi RT dan RW, apakah saudara tahu tentang riwayat tanah tersebut? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Hanya milik Bu Leni Lestari sebagai penggugat, sedangkan bangunan rumah milik Bu Olivia Yolanda Putri sebagai tergugat. Setahu saya, tanah perkarangan yang dimaksud diperoleh penggugat dari almarhum Ahmad bin Nasir selaku orang tua Bu Leni Lestari. Pada saat Bu Leni Lestari masih kecil, itu dibuat sebagai warisan, dan hal tersebut telah tercantum dalam buku C Desa, Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih majelis. Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi,
Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Mei 2020 dengan pembacaan kesimpulan. Diharapkan para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR pada hari Senin tanggal 6 Mei 2020 ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Skenario sidang 4. Agenda sidang pembacaan kesimpulan. Sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, bagaimana Hakim Ike, apakah sudah siap? Baik Yang Mulia, sidangnya mari kita lanjutkan Yang Mulia. Bagaimana Hakim Wahyu, apakah sudah siap? Baik, sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Saudara kuasa hukum? Saudara kuasa hukum, apakah ada? Kiranya bisa digantikan oleh penggugat. Iya, mungkin terkendala jaringan. Siap Yang Mulia. Baik. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Baik, nanti kesimpulannya silakan diserahkan ke pengadilan. Untuk itu, sidang ditunda sampai 7 hari ke depan. Sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan, hari Selasa, tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perbuatan melawan hukum PT-G-2020-PN-PBR pada tanggal 20 Mei 2020 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kelima, agenda sidang pembacaan putusan. Sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 20 Mei 2020 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana? Hakim Wahyu, apakah sudah siap? Hakim Ike, apakah sudah siap? Baik, mari kita lanjutkan persidangannya Yang Mulia. Baik, sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-PDT
PN PBR antara Leni Lestari selaku penggugat melawan Olivia Yolanda Putri selaku tergugat pada tanggal 20 Mei 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Saya akan bacakan isi putusannya. Putusan nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Leni Lestari, umur 21 tahun, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Muiz nomor 17 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Olivia Yolanda Putri, umur 21 tahun, pekerjaan swasta, wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Indah nomor 20 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah membaca penetapan Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang, telah membaca berkas dalam perkara yang bersangkutan, telah membaca penetapan Majelis Hakim perihal penunjukan hakim mediator dalam perkara akuo, telah membaca laporan mediator yang memberitahukan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, telah mendengar pembacaan surat gugatan penggugat di persidangan, telah mendengar eksepsi dan jawaban tergugat di persidangan, dan telah memperhatikan surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2020 yang didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2020 di bawah register nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penggugat secara prinsip adalah pemilik yang patut dilindungi oleh undang-undang dan aturan-aturan lain yang dikhususkan guna untuk itu, di mana penggugat memperoleh atas sebidang tanah perkarangan seluas 260 meter persegi dengan persil desa nomor 62 dan lain-lain, bahwa pada awal tahun 2019, sekitar kurang lebih bulan Januari, ketika penggugat akan mendirikan sebuah rumah bangunan di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan tergugat, yang mana hal tersebut diakui oleh tergugat adalah milik tergugat dengan sertifikat keluaran tahun 1992. Bahwa tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud ia peroleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Pak Mustamar, sehingga pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 20 Mei telah terbit sertifikat hak milik nomor 294 seluas kurang lebih 575 meter persegi. Tercatat atas nama Olivia Yolanda Putri yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas-batas sebelah utara pagar hidup, timur pagar hidup, selatan pagar hidup, barat saluran air. Berdasarkan gambar situasi nomor 678-4-4 Romawi, 1992, tanggal 28 April 1992. Bahwa penggugat sudah berkali-kali meminta kepada tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek kehasilan sertifikat yang dimilikinya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Akan tetapi tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekan. Bahwa pada akhir tahun 2019, dengan ini penggugat mendatangi kantor desa Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru. Di sana penggugat langsung menemui kepala desa untuk menanyakan kepastian kepemilikan tanah akuo. Setelah itu kepala desa langsung memanggil para pihak diantaranya penggugat dan tergugat untuk dilakukan mediasi. Akan tetapi pada saat jadwal mediasi tersebut pihak tergugat tidak menghadiri dan atau datang memenuhi penggugat panggilan dari kepala desa. Bahwa setelah itu penggugat bersama anaknya mendatangi tergugat di rumah. Di sana penggugat bertemu langsung dengan tergugat. Setelah itu penggugat menanyakan terkait permasalahan tanah akuo dimaksud. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak tergugat justru menawarkan uang sebesar kurang lebih Rp1.500.000.
Akan tetapi pada saat itu penggugat tidak bersedia menerima uang pemberian dari tergugat. Dimaksud bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas penguasaan tanah milik penggugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut adalah jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum dan keadilan. Serta tersebut bisa terjadi karena pembuatan sertifikat nomor 294 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas. Dan selanjutnya dalam eksepsi, Pengadilan Negeri Pekanbaru berhak untuk mengadili perkara nomor 116-PDT-G-2020-PN-PBR karena dalam perkara ini tergugat bukan merupakan pemerintah sehingga sesuai dengan pasal 1/12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi tergugat dalam pengadilan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, maka perkara ini tidak dapat di PT-UN-kan dan benarlah apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru menangani perkara ini. Pokok permasalahan sengketa antara penggugat dan tergugat adalah karena adanya klaim kepemilikan tanah yang dimana penggugat adalah selaku pemilik tanah perkarangan yang sah seluas 260 meter persegi tercatat atas nama almarhum Ahmad bin Yasir yang terletak di Desa Sukamaju, RT 006 RW 003, Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru. Namun ternyata sudah berdiri sebuah bangunan yang didirikan oleh tergugat yang mana hal tersebut diakui oleh tergugat adalah milik tergugat dengan sertifikat keluaran tahun 1992. Dalam gugatan penggugat telah jelas menguraikan tentang perbuatan melawan hukum oleh tergugat, sebagaimana pada posita angka 9 gugatan penggugat telah menguraikan bahwa tindakan tergugat telah menguasai atas tanah milik penggugat dan tergugat telah membuat sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan penggugat dikarenakan penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa kepada para pihak. Kemudian berdasarkan menimbang atas keterangan saksi dan alat-alat bukti, maka majelis mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat seluruhnya dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp297.000 dan demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2020 oleh kami Limtila Kirmila SHMH selaku Hakim Ketua, lalu Wahyu Adari SHMH dan Muhammad Ikhya SHMH selaku Hakim Anggota. Yang mana putusan diucapkan di persidangan dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Leni Lestari dan Ristua Sidauru. Demikian putusan tersebut. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Ya, Majelis Hakim yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Saya akan pikir-pikir dulu, Majelis Hakim yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 116-BDT-G-2020-PN-PBR pada tanggal 20 Mei 2020 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, itu praktek sidang dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.